Terima kasih atas acara yang telah dilaksanakan dan diinisiasi oleh adik-adik mahasiswa Trisakti ya, dengan melibatkan anak-anak kami di Prodi Arsitektur Udayana. Sangat senang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kreatif itu senang sekali. Bergembiralah kami punya mahasiswa-mahasiswa yang berkreatif seperti ini gitu ya. Ibu bapak sekalian, besok kan saya diminta bicara tentang arsitektur Bali vernakular. Itulah salah satu sebetulnya Merdeka Belajar yang kami tawarkan di Prodi Arsitektur. Jadi kami menawarkan 6 mata kuliah yang terkait dengan bunga-bunga di kurikulum kami. Nanti kalau ibu bapak punya mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang dengar sekarang, itu ada 6 mata kuliah yang terkait dengan bunganya pada kurikulum kami. Jadi kurikulum kami bunganya adalah terkait arsitektur Bali. Nah itu kalau besok mungkin sebagian saja. Nanti yang lain-lain silakan ikut di perkuliahan begitu ya. Yang promosinya begitu ya Bu Eti ya. Wah, senang sekali kita bisa menimba ilmu dari luar Trisakti dan dari luar pulau ya. Karena kenapa kami menawarkan Merdeka Belajar itu dari bunganya kurikulum, nanti kalau kami nawarkan yang sama-sama dimiliki oleh Trisakti dengan lab yang begitu canggih, nanti nggak laku jualan kurikulum saya begitu buat ya. Itu makanya kami menawarkan itu di Merdeka Belajar. Nah, itu. Sekali lagi saya senang dan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan, diawali oleh mahasiswa yang tentu saja dosen-dosen ya, pembimbing akan terlibat yang memberi kontribusi kepada mahasiswa dan institusi kami, institusi Ibu juga, institusi kita bersama gitu. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Oke, saya sedikit mau tambahkan sedikit ya. Jadi kita juga menawarkan untuk mata kuliah unggulan dari FTSP ya. Kalau di Trisakti itu adalah mata kuliah rekayasa lingkungan terbangun berkelanjutan. Gitu ya. Jadi ini mata kuliah unggulan dari FTSP, tentunya di sini ada 2 jurusan, yaitu jurusan arsitektur dan jurusan teknik sipil. Kebetulan di sini ada dosennya, Bapak Dr. Adi Tahir, MA. Sini nanti akan bertemu dengan Pak Dr. Adi Tahir, MA, dan saya akan mendampingi Bapak Dr. Adi Tahir, gitu untuk dosennya. Gitu. Nanti poster akan kami sampaikan kemudian, Prof. Oke. Iya. Ya. Berarti ada mahasiswa yang sudah dengar ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling belajar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Prof. Oke dan Bu Eti. Selanjutnya kami saksikan sambutan sekaligus pembukaan dari Asisten Wakil Dekan 3 FTSP Universitas Trisakti untuk Puto Wijayanto STMT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Pertama saya mohonkan izin dulu dari pihak dekanat, baik itu Pak Dekan maupun Wakil Dekan 3 Pak Raflis. Kebetulan belum bisa bergabung. Beliau titip salam terutama untuk Prof. Oka yang sudah jauh-jauh ini dari Bali, sudah bisa bergabung. Kemudian pertama selamat sore Ibu dan Bapak sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Eti, Ketua Jurusan Arsitektur Trisakti, kemudian juga Prof. Oka, Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Udayana, Mas Jagat dan teman-teman di Himpunan Adistana, kemudian tadi Mang Cahya, Mas Komang Cahya, Beli Komang, dari Himpunan apa tadi namanya, Wiswakarman. Betul. Ya, HMA Wiswakarma.
Wiswakarma, nggak pakai ayam, Wiswakarma ya. Kemudian ya, Ibu dan Bapak dosen arsitektur Trisakti, ada Pak Agus Saladin, Bu Eni, Bu Endang Marlina, Pak Arif, kemudian Pak Adi Tahir, Pak Tundono, Bu Cici, Bu Riri tadi ya. Terima kasih juga berkenan hadir teman-teman mahasiswa dan Ibu dan Bapak sekalian tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, kita apresiasi sekali terhadap apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman mahasiswa ini. Pertama, saya melihat ini sebagai satu ekspresi yang baik karena teman-teman mahasiswa masih mau berkenan untuk menggauli, ya saya sebut saja begitu, arsitektur Nusantara. Ya, jadi di tengah pembangunan baik itu perkotaan maupun pedesaan yang luar biasa gitu, teman-teman ini secara konsisten masih mencoba untuk mengenali dan memahami arsitektur Nusantara. Sebetulnya Bu Prof. Oka, saya sempat mengancam teman-teman ini, hati-hati kalau ke Bali tapi hanya main-main gitu ya. Pokoknya pulang nanti harus ada sesuatu yang dihasilkan, entah itu buku, pameran, atau apapun. Karena kalau ke Bali itu pasti identik dengan main-main ke Kuta. Jadi awas kalau ke Bali hanya main-main ke pantai gitu ya. Tahun berikutnya tidak ada lagi acara ekskursi. Tapi mereka bisa menjawab tantangan ini dengan baik. Jadi untuk kunjungan kemarin, eksplorasinya terutama ke Bali Timur ya, ke daerah Karangasem, yang sebetulnya juga sekarang sudah berkembang jadi kawasan pariwisata. Kemudian juga terkait dengan ekspresi ini memang luar biasa sekali karena mereka mampu untuk beralih dari yang tadinya pameran fisik kemudian menjadi maya seperti ini. Prosesnya tidak mudah tapi mereka mampu melampaui, jadi saya sangat apresiasi sekali. Kemudian berikutnya terkait kolaborasi, saya juga melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Eti. Selain yang sudah dirintis oleh Mas Jagat dan Mas Beli Komang tadi, kerjasama antar mahasiswa, saya menambahkan saja bahwa sebetulnya antara Trisakti dan Udayana itu juga ada kerjasama yang lain bersama kampus TU UIN Gajah Mada yang Education on Cultural Heritage. Kalau yang dari Udayana itu ada Ibu Ayu ya yang aktif di situ. Ya kalau yang dari Udayana menawarkan arsitektur Nusantara atau tradisi, dari Trisakti menawarkan urban heritage, Ibu. Ya, jadi terkait dengan kampus Merdeka ini sebetulnya kita bukan baru sama sekali. Jadi mudah-mudahan ini memang makin memantapkan fondasi kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan formal. Karena setahu saya kita belum ada MOU ya, Bu Eti dan Prof. Oka. Mungkin sebaiknya juga perlu disiapkan karena kampus Merdeka tanpa MOU kelihatannya nggak bisa jalan ini Ibu-Ibu. Nggak bisa jalan. Iya. Kita akan ya Prof. Oke ya, nanti kita diskusi bersama lagi kita untuk MOU-nya. Smart City dan lain sebagainya itu kan sudah ada MOU-nya. Berarti masuk ke sana mungkin. Oke. Iya. Baik-baik, kalau gitu kita lihat ya ke depannya mudah-mudahan bisa semakin baik lagi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian tadi saya diminta untuk membuka. Ya, iya, Pak. Baik. Silakan. Baiklah, bismillah. Dengan demikian acara pameran Pulau Frangipani, juga rangkaian acaranya termasuk besok ada pembicara dari Ibu Prof. Oka, Pak Yori Antar, dan lusa dengan Pak Alexis. Dengan ini saya buka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadirin semua, frasa Pulau Frangipani menggambarkan kedekatan masyarakat Bali dengan bunga frangipani. Nama ini tentu saja sesuai dengan tujuan studi ekskursi ke wilayah Bali yang telah kami lakukan pada tanggal 6 sampai 9 November 2019 kemarin. Untuk membagikan suasana dari momen tersebut, kepada para hadirin semua, mari kita saksikan bersama pemutaran video dokumenter perjalanan studi ekskursi arsitektur Universitas Trisakti.
Baik, acara berikutnya adalah launching dan review buku Pulau Frangipani yang akan dibawakan oleh Ketua Tim Buku untuk Tiara Putri Alivia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Asisten Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, Ibu Dr. Insinyur Eti R. Kridarso MT, Ketua Jurusan Arsitektur Udayana, Dr. IR AA Ayu Oka Saraswati MT, jajaran dosen-dosen dan pengurus Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya Tiara Putri Alivia selaku Ketua Tim Buku Ekskursi Bali Trisakti 2019. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus dan dosen-dosen Jurusan Arsitektur Universitas Trisakti, serta teman-teman KSI yang telah membantu berlangsungnya acara Studi Ekskursi Bali 2019. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan buku Frangipani ini. Buku ini berisikan pengalaman serta informasi yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan studi ekskursi. Dibuatnya buku ini bertujuan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kami. Bali dikenal dengan banyaknya destinasi wisata yang kaya akan adat istiadatnya. Pada kegiatan ekskursi ini, kami mengajak para peserta untuk belajar mendefinisikan dan menginterpretasikan ruang yang mereka rasakan pada saat berada di objek-objek yang mereka kunjungi. Hal tersebut dituangkan melalui sketsa dan observasi arsitektur. Sebagai contoh, salah satu objek yang kami kunjungi adalah Puri Karangasem. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat mengeksplor tempat bersejarah ini lebih lanjut. Puri Karangasem adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Puri ini dibagi dua menjadi Puri Agung Karangasem yang berupa rumah raja dan juga Puri Gede Karangasem. Dalam segi arsitekturnya, Puri Agung Karangasem ini dapat dikatakan sebagai puri yang unik karena mengadopsi beberapa unsur dari budaya luar. Dan juga di sana kami mendapat banyak informasi mengenai bagian-bagian ataupun sejarah dan bangunan kerajaan yang merupakan suatu hal yang baru bagi kami. Kemudian kami juga
berkesempatan untuk mengunjungi Taman Ujung yang merupakan tempat peristirahatan Raja Karangasem dan tempat untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Di tempat ini kami mempelajari tentang bagaimana sejarah dibuatnya Taman Ujung dan tidak lupa juga kami mendapatkan informasi tentang filosofi-filosofi apa saja yang dituangkan ke dalam bangunan di tengah danau ini atau yang biasa disebut dengan Balai Gili. Berikutnya adalah Desa Tenganan. Desa ini merupakan salah satu desa dari 3 desa Bali Aga. Bali Aga adalah desa yang masih mempertahankan pola hidup yang tata masyarakatnya mengacu pada aturan tradisional adat desa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bentuk dan besar bangunan, pengaturan letak ruang, hingga letak pura dibuat dengan mengikuti aturan adat secara turun-temurun dipertahankan. Di sana kami mempelajari banyak hal, seperti sejarah, mengapa desa ini diberi nama Desa Tenganan, bagaimana sistem pemerintahan adat di desa ini, penerapan asta kosala-kosali pada rumah adat, dan masih banyak lagi. Selain itu, kami juga mengunjungi Pura Ulun Danubratan dan Secret Garden Village yang merupakan destinasi wisata populer di Bali. Di sana kami juga berkesempatan untuk mempelajari sejarah dan arsitektur bangunan-bangunan tersebut. Sekian dari saya, semoga buku Frangipani ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tiara. Hadirin semua, acara ini merupakan acara tahunan dan sebagai bentuk apresiasi terhadap karya mahasiswa dan tim kajian studi ilmiah Universitas Trisakti yang telah melakukan perjalanan studi ekskursi setiap tahunnya. Oleh karena itu, mari kita saksikan tur pameran virtual Pulau Frangipani dan pemaparan hasil workshop mahasiswa angkatan 2019 serta karya terbaik Universitas Udayana yang akan dipandu oleh Rida Prasetya dan 5 perwakilan mahasiswa angkatan 2019, Paulina Sandra Tangkulung, Muhammad Dafa Fauzan, Ivan Al-Ghifari, Brian Julian Akbar, dan Muhammad Sidik Alfarobi Renur. Untuk Rida, teman-teman angkatan 2019, dan perwakilan dari Universitas Udayana, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan diri, yakni saya Rida Prasetya dari anggota kajian studi ilmiah sekaligus bagian panitia dari pameran virtual Pulau Frangipani. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan garis besar dari materi-materi yang disediakan yang kami tampilkan di pameran virtual Pulau Frangipani. Pertama, ketika hadirin memasuki pameran virtual, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian akan berada pada halaman seperti ini. Untuk berjalan, hadirin dapat menggunakan tombol W, A, S, D pada keyboard masing-masing. Tombol W untuk maju ke depan, tombol S untuk mundur ke belakang, tombol A untuk bergerak ke samping kiri, dan tombol D untuk bergerak ke samping kanan. Serta untuk menoleh dan juga mencermati karya-karya yang ingin disaksikan lebih jelas oleh hadirin dapat mengoperasikan tombol klik serta drag pada perangkat mouse hadirin masing-masing. Kemudian, apabila hadirin ingin berjalan secara otomatis antar instalasi, hadirin juga dapat menggunakan tombol play yang ada di bawah ini. Next. Nah, kemudian saya akan menceritakan pada hari pertama, kami mengunjungi Universitas Udayana untuk mendapatkan pemaparan materi dari Profesor Dr. Insinyur A.A. Ayu Oka Saraswati, Magister Teknik, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Universitas Udayana. Selain menerima materi, kami juga melakukan diskusi dengan Himpunan Arsitektur Universitas Udayana. Serta di instalasi bagian sini, di seluruh koridor, kami juga menampilkan beberapa karya-karya dari teman-teman dari Universitas Udayana. Selanjutnya, saya mengundang kepada Saudara Ananta Agra dan Saudara Dewa Putu Satria Gigan Mahasura
untuk menjelaskan karya-karya dari teman-teman Universitas Udayana. Kepada kedua saudara, saya persilahkan. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananta Agra dari Divisi Pameran Himpunan Mahasiswa Arsitektur Wiswakarma. Di sini saya sebagai perwakilan dari pemilik karya yang memang tidak bisa hadir untuk presentasi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa semua pemilik karya tidak bisa hadir karena kebetulan kami baru menerima informasinya kemarin, mungkin agak sedikit mendadak. Saya dan teman-teman di anggota divisi pameran juga sudah berusaha menghubungi yang pemilik karya, tapi dari pemilik karya tidak bisa hadir karena adanya urusan yang mendadak. Tetapi saya dan anggota juga sudah meminta penjelasan kepada pemilik karya, yaitu penjelasan tulis tentang materi presentasi yang akan dipresentasikan hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rangkuman tentang materi presentasi hari ini, tetapi saya tidak akan menjelaskan secara detailnya karena saya mungkin tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh pemilik karya. Tidak terjadi kesalahan informasi antara saya dan pemilik karya. Untuk itu saya akan menjelaskan karya yang pertama, itu dengan judul Denpasar Administration Office and City Hall. Mungkin gambar panelnya bisa ditampilkan. Maaf sebelumnya, apakah karya portofolionya bisa ditampilin mungkin? Saudara Aska, Ya. silakan untuk membantu dipresentasikan. Terima kasih. Oke, pada karya yang pertama itu dengan judul Denpasar Administration Hall, dengan pemilik karya dengan nama Imade Dwi Permana. Ini merupakan sebuah karya dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 5, yaitu merancang sebuah bangunan tinggi atau biasa dibilang bangunan high rise. Pada rancangan ini terletak di sebuah pusat kota Denpasar yang didesain dengan menggabungkan setiap lembaga badan dan dinas di kota Denpasar yang awalnya terletak secara terpisah. Lalu terlepas dari sebuah peraturan batas ketinggian bangunan di Bali yang pada umumnya tidak lebih dari 15 meter, penggunaan tipe bangunan high-rise building merupakan respon dari kondisi lahan yang terbatas, namun harus menampung aktivitas dan fasilitas yang sangat kompleks, agar tercipta integrasi antara badan dan dinas. Dalam perancangannya ini juga, sang pembuat karya menggunakan tema langgam, yaitu postmodern, di mana bangunan utama dibentuk secara dinamis di tiap sudutnya, kemudian
pada bagian landscape-nya dilengkapi dengan penerapan material lokal setempat. Lalu selain fasilitas dinas, tersedia pula ruang terbuka publik di area tower agar terkoneksi dengan lapangan Puputan Badung yang sudah ada di sisi timur side, yaitu tepatnya berada di titik 0 Kota Denpasar. Lalu melalui desain ini sang pembuat karya mengharapkan agar mampu menciptakan sistem pemerintahan kota yang lebih baik dan terintegrasi sekaligus sebagai ikon arsitektur baru di Kota Denpasar. Mungkin sekian dari panel yang pertama, mungkin bisa dilanjutkan dengan panel yang selanjutnya. Panel selanjutnya ini adalah sebuah karya studio tugas akhir, yaitu dari pemilik karyanya itu adalah alumni dari mahasiswa arsitektur Udayana atas nama Igusti Nuragung Prabu Narendra S.Ars. Itu adalah mahasiswa alumni arsitektur Udayana tahun 2015. Pada tugas akhirnya ini diberikan judul O2 Tree House Resort, yaitu beliau menjelaskan bahwa pada rancangan tugas akhir ini desainnya sangat melatar belakangi dengan kemajuan teknologi dan era modern yang saat ini sudah terjun di kehidupan masyarakat Kota Denpasar yang dihadapkan dengan ancaman berupa polusi dan gaya hidup yang sudah tidak sehat. Ini juga menandakan bahwa masyarakat juga harus paham betapa pentingnya sebuah rancangan dengan memperhatikan arsitektur hijau. Desain dari rancangan resort ini dinamakan O2 Tree House Resort dengan menghadirkan konsep desain biofilik. Adalah dengan penjabaran bahwa manusia akan lebih sehat dengan lingkungan alam secara fisik dan psikologis. Dengan konsep biofilik ini dapat menyertakan berbagai unsur dengan penerapan unsur tradisi budaya lokal khususnya di daerah seluruh Bali maupun unsur ekologis yang ramah lingkungan yang agar menghasilkan desain yang berkelanjutan atau biasa disebut green architecture, yaitu dengan menghubungkan manusia dan alam dengan ramah lingkungan karena proses dari desain ini sangat mempertimbangkan potensi site. Kondisi topografi sang pemilik karya dengan tetap semaksimal mungkin tidak akan mengalami perubahan dengan respon pembangunan rumah pohon yang justru dapat merespon keberadaan vegetasi pohon agar tidak terjadi penebangan secara berlebihan. Ini adalah merupakan sebuah penerapan dari green architecture. Desain bangunan dan pathway-nya juga akan dibuat dengan konsep melayang sehingga kondisi topografi tidak akan berubah secara signifikan sehingga terciptanya konsep desain yang berkelanjutan tanpa merusak keadaan kondisi site atau topografinya. Rancangan ini juga akan didukung dan mengoptimalkan semaksimal mungkin dengan penggunaan material yang ramah lingkungan seperti bambu. Mungkin sekian dari penjelasan panel ini, mungkin bisa dilanjutkan dengan panel berikutnya. Oke, untuk penjelasan dari Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Denpasar ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewangakan Putu Satria Gigan.
Baik, perkenalkan, saya Deongakan Putu Setkagigan Masura, selaku anggota divisi pameran HMA Wiswakarma, dan juga sekaligus sebagai perwakilan dari pemilik karya yang pada saat ini berhalangan hadir. Baik, saya akan menjelaskan panel dari mahasiswa Erwin Trisnajaya Kartana, angkatan 2016. Jadi, beliau membuat Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Denpasar. Ini adalah salah satu tugas dari Studio Perancangan Arsitektur 4, yaitu dengan merancang bangunan bentang lebar atau widespan. Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Denpasar ini merupakan museum yang memiliki fungsi sebagai wadah eksibisi atau pameran, sarana pendidikan dan penelitian, serta juga sarana rekreasi untuk masyarakat umum melalui berbagai fasilitas interaktif dan juga edukatif. Tema rancangan yang diterapkan adalah arsitektur Bali tropis dengan eksplorasi bentuk yang mengambil filosofi tangga dan gelombang sebagai representasi iptek yang terus berkembang dan tak terbatas. Fasilitas yang terdapat pada bangunan ini adalah fasilitas utamanya di antara pameran tetap, pameran temporer, hingga alat peraga. Keunggulan dari desain ini adalah berada di lokasi yang strategis, yang berada di jalur pariwisata dan pusat kota, yaitu daerah Sanur dan Pasar, yang juga merupakan sebuah kawasan daya tarik wisata sesuai RT RW Kota Denpasar. Selain itu, keunggulan lainnya yaitu lokal konten, yaitu meliputi adanya iptek arsitektur tradisional Bali, pertanian Bali, dan informasi komunikasi Bali. Hal ini dengan tujuan untuk tetap mementingkan budaya, tradisi, dan aset yang dimiliki di Bali dan patut untuk dilestarikan. Keunggulan yang terakhir adalah temanya dinamis, yaitu tema tangga dan gelombang yang mencirikan lokalitas Bali pada konsep arsitektur Bali tropis. Gubahan bentuk dari masa bangunan ini adalah mewujudkan konsep trianggal, yaitu kepala, badan, dan kaki, yang merupakan bagian dari tubuh manusia lalu diwujudkan ke dalam desain. Kaki pada manusia diwujudkan dalam bangunan semi-basement. Badan pada manusia diwujudkan dalam bangunan yang terdiri dari 3 lantai, dan kepala pada manusia diwujudkan dalam bangunan sebagai atap dari bangunan ini. Baik, sekian dari penjelasan untuk panel ini. Mungkin bisa lanjut ke panel berikutnya. Baik, selanjutnya adalah You Bay Sunrise Creative Office dan Expo, karya Putu Juliendi Palguna. Pada Studio Perancangan Arsitektur 5 ini adalah merancang bangunan tinggi dengan tinggi kisaran 15-25 lantai yang mewadahi fungsi sebagai expo dan kantor sewa yang berlokasi di wilayah Pantai Terbit Denpasar, Bali. Tema dari rancangan ini mengangkat isu dewasa mengenai korelasi antara dua buah sistem ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialis, yang dipadukan hingga menghasilkan suatu gagasan baru yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Langgam arsitektur yang digunakan adalah secara makro direpresentasikan melalui langgam arsitektur postmodern, karena tema humanism with capital gain yang tidak hanya mempertimbangkan aspek rasionalitas melalui keuntungan saja, melainkan mempertimbangkan ekosistem kerja dan aspek sosial yang ada. Sehingga mikro mengarah kepada kontemporer yang merupakan bagian dari postmodern karena yang merespon kehidupan sekarang yang lebih fleksibel dan diterjemahkan dalam bentuk rancangan yang simpel namun memenuhi kebutuhan yang ada. Sekian dari panel ini. Mungkin bisa lanjut ke panel selanjutnya. Baik, untuk panel ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ananta Agra. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk panel ini sama seperti
panel sebelumnya yang dinamakan juga sebagai Denpasar Administration Office and City Hall, tapi memiliki konsep bangunan yang sangat berbeda. Pemilik dari karya ini adalah atas nama Igede Bagus Wisnu Anggadipa, itu adalah mahasiswa Arsitektur Udayana angkatan 2016. Pada rancangannya ini merupakan karya dari Studio Perancangan Arsitektur 5 dengan tugas membuat sebuah bangunan tinggi atau high-rise. Desain yang pemilik karya rancang ini dilatar belakangi oleh perancangan ini adalah karena maraknya sebuah permasalahan lingkungan, khususnya pemanasan global. Dalam dunia arsitektur juga munculnya sebuah fenomena yang dinamakan dengan istilah sick building syndrome, dengan permasalahan kesehatan dan ketidaknyamanan karena kualitas udara dan polusi udara yang sangat marak. Saat ini pun kondisi polusi udara dan kualitas udara yang tidak baik terus terjadi. Dalam hal ini, penciptaan energi pada sebuah desain akan sangat menjadi latar belakang timbulnya sebuah konsep green arsitektur. Yang konsep ini akan diterapkan pada bangunan high-rise ini, yaitu sebuah bangunan mixed use high-rise building yang peruntukannya digunakan sebagai fungsi kantor administrasi dan city hall yang berada di pusat jantung kota Denpasar, yang digunakan sebagai bentuk fasilitas pelayanan bagi masyarakat kota Denpasar. Selain itu, terdapat juga fungsi sebagai city hall yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya seluruh masyarakat kota Denpasar untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan sebuah kegiatan sosial yang dari skala kecil maupun yang skala besar. Pada rancangannya ini, konsep green arsitektur sangat menonjol, atau biasa disebut juga green arsitektur adalah arsitektur hijau atau arsitektur berkelanjutan, yang secara utama diterapkan pada bangunan utama yang diterapkan pada bentuk fasad bangunan. Bangunan high-rise ini berupaya untuk menyediakan desain yang sangat kontekstual, yang peka terhadap budaya, tradisi Bali, dan khususnya juga tetap mementingkan tradisi dari kota Denpasar dengan menggunakan kemajuan teknologi modern untuk mencapai standar efisiensi yang sangat tinggi terhadap sebuah bangunan dengan fungsi yang sangat besar. Bangunan high-rise ini yang dirancang menggunakan kinetic sun shading system dengan menggunakan desain parametrik untuk geometri panel fasad yang dapat terlihat pada gambar poster tersebut, dengan fungsinya sebenarnya yang dapat digerakkan yang mampu mensimulasikan operasi dalam mendeteksi paparan sinar matahari dan mengubah sudut datangnya cahaya matahari selama hari yang berbeda dalam setahun. Panel ini juga sangat memiliki fungsi sebagai dinding gorden setiap segitiga yang dilapisi dengan fiberglass dan diprogram untuk merespon pergerakan matahari supaya sinar matahari dapat berkurang dan tidak bersinar secara berlebihan masuk ke dalam gedung. Mungkin sekian penjelasan dari panel ini, bisa dilanjutkan dengan panel yang selanjutnya. Selanjutnya, ini juga merupakan karya Studio Perancangan Arsitektur 5, yaitu membuat bangunan tinggi atau high-rise yang dinamakan dengan Lasso Royal Hotel Convention. Karya ini dibuat oleh mahasiswa arsitektur angkatan 2017 atas nama Inyoman Angga Partama. Ini merupakan brief dalam membuat bangunan tinggi high-rise dengan fungsi sebagai hotel convention yang berada di Banyuwangi.
Bangunan ini dirancang dengan pendekatan high-touch dan kontekstual. High-touch diterapkan pada struktur, utilitas, dan segala sistem yang ada pada bangunan ini. Sedangkan kontekstualismenya diterapkan pada bentuk bangunan yang terinspirasi dari sebuah gunung serta ombak. Gunung akan terwakilkan oleh bentuk high-rise, dan ombak akan terwakilkan oleh bentuk convection yang sangat dinamis yang dapat terlihat pada bentuk fasadnya. Selain itu, kontekstualismenya juga diterapkan pada pemilihan material, khususnya bagian ruang dalam atau interior. Struktur yang diterapkan pada convention adalah bentang lebar space frame, sedangkan bangunan high-rise menggunakan struktur kombinasi yaitu tiga struktur, yaitu core, kolom, dan cantilever. Convention memiliki kapasitas total sebanyak 500 orang dengan pembagian ruang seperti auditorium, exhibition room, dan multifunction hall. Sedangkan bangunan high-rise terdiri dari 25 lantai dengan 4 hierarki kamar hotel yang dengan standar room, deluxe, grand deluxe, suite room, dan presidential suite dengan total jumlah kamar 300 unit. Proyek ini dinamakan oleh pemilik karya dengan nama Lasso Royal. Lasso merupakan akronim dari Alas Purwo yang menjadi lokasi di mana proyek bangunan high-rise ini berlangsung. Sedangkan nama Royal mewakilkan kesan yang sangat mewah dan megah yang akan ingin ditampilkan pada bangunan dan akan lebih memberikan kesan yang sangat tinggi pada sebuah rancangan desain. Sekian dari panel ini, bisa dilanjutkan dengan panel berikutnya. Habis. Mohon maaf untuk panel yang ini sudah sempat dijelaskan tadi. Bisa diselanjutkan dengan panel yang berikutnya mungkin. Baik, mungkin sudah semuanya dijelaskan oleh kedua saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara telah menjelaskan secara rinci karya-karya teman-teman dari Universitas Udayana. Kemudian, setelah mengunjungi Universitas Udayana, pada hari yang sama, kami pergi menuju ke Uluwatu untuk menikmati pertunjukan tari kecak. Di bagian ini, kami mencoba untuk menelaah dari sisi arsitektural yang mendukung pelaksanaan perhelatan tari tersebut, seperti penempatan tempat pertunjukannya yang menghadap ke barat dan berada di pinggir tebing. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan pertunjukan tari sembari menikmati matahari terbenam. Untuk dokumentasi suasananya dapat hadirin saksikan pada beberapa hasil jepretan berikut ini. Next. Lanjut. Ya, bisa next. Kemudian, pada hari selanjutnya, kami mengunjungi Puri Agung Karangasem dan Puri Gede Karangasem. Di sini, kami mendapatkan tur beserta penjelasan arsitektural dan sejarahnya.
Di sini pula kami mengulas mengenai bangunan yang ada di bagian utama daripada Puri, seperti Balai Maskerdam dan Balai Kambang. Selanjutnya, saya akan mengundang rekan saya, Saudara Brian, untuk membagikan pengalaman menariknya selama berada di destinasi ini. Kepada Saudara Brian, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, perkenalkan nama saya Brian Julian Akbar dari Arsitektur 2019. Saya juga sebagai peserta dari ekskursi Bali 2019. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya saat berada di tempat ini. Di sini saya dan teman-teman mendapatkan penjelasan mengenai Puri, bahwa menariknya adalah raja yang menjabat saat itu memiliki ketertarikan sendiri kepada budaya-budaya bangsa lain seperti bangsa Eropa dan bangsa Cina, sehingga ornamen serta furniture yang ada di rumah raja menjadi beragam, berbeda dari puri-puri yang lainnya. Kemudian di sini kami juga berkeliling mengambil beberapa foto sebagai bentuk implementasi dari hasil belajar kami dalam mata kuliah estetika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Brian yang telah membagikan pengalaman menariknya selama berada di destinasi ini. Ya, next slide. Nah, kemudian saya akan menjelaskan destinasi selanjutnya, maksud saya Taman Ujung. Di sini, aduh ya Allah, merahnya banyak banget. Pemaparan mengenai arsitektur dan sejarah lokasinya. Uniknya, Taman Ujung kini dapat digunakan untuk menggelar acara-acara seperti photoshoot, prewedding, maupun acara lainnya. Di sini kami mengulas tentang kolam-kolam yang ada di sana. Selain itu, kami juga mengulas tentang beberapa balai yang ada di sana. Kami memfokuskan pada Balai Gili dan Balai Kapal untuk kegiatan inti peserta ekskursi. Adapun saya mengundang Saudari Sandra untuk membagikan pengalamannya selama berada di destinasi ini. Kepada Saudari Sandra, saya persilahkan. Selamat sore, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Sandra dari Arsitektur 2019 Trisakti. Saya salah satu peserta ekskursi ke Bali pada saat itu. Di Taman Ujung ini saya cukup berkesan karena saat kami datang, kami langsung disajikan dengan pemandangan yang luar biasa dari yaitu pemandangan Balai Gili. Lalu setelah kami makan siang sambil di pinggir kolamnya sambil melihat ikan-ikan, kami semua berpencar untuk melaksanakan kegiatan kami berikutnya, yaitu untuk bersketsa. Kami dibagi ke dua kelompok untuk mensketsakan dua objek, yaitu Balai Gili dan Balai Kapal, seperti yang bisa dilihat. Saya sendiri dapat objek Balai Kapal. Di situ kami harus menaiki banyak sekali anak tangga yang jujur cukup meletihkan, tetapi itu semua sepadan dengan saat kami sampai di atas sana, pemandangan akan seluruh Balai Gili dan kolamnya dan bunga-bunga dan pohon, dan ada beberapa patung di sana, dan juga Balai Kapal itu sendiri. Lalu kami mulai bersketsa yang cukup unik karena Balai Kapal ini adalah reruntuhan yang konon katanya tidak direnovasi karena ada kepercayaan tertentu. Lalu kami harus memadukan buatan manusia, yaitu reruntuhan Balai Kapal itu dengan tumbuhan, pohon, dengan kolam yang ada di situ, dengan patung, dengan bunga, dan juga langit dan pemandangan background alam lainnya. Dari situ kami pun mengakhiri kunjungan kami di Taman Ujung. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada
pada Saudari Sandra yang telah membagikan pengalaman menariknya selama berada di destinasi berikut. Selanjutnya kita beralih ke Desa Tenganan. Di sini kami berada cukup lama. Kemudian yang ingin kami ulas di sini adalah arsitektur dari balai yang ada di sini. Sebab tidak semua orang boleh menaiki atau memegang balai tersebut disebabkan oleh hukum adat yang berlaku di sana. Selain itu, kami juga mengulas sedikit dari pola permukimannya. Boleh dilihat. Selain itu, biasanya di depan balai-balai tersebut terdapat pula penduduk lokal yang menjajakan karya seninya. Karya seni ini berupa ukiran bergambar balai-balai yang ada di sana dengan media daun lontar. Ya, kemudian saya juga akan mengundang Saudara Alfa untuk membagikan pengalaman selama di destinasi ini. Kepada Saudara Alfa, saya persilahkan. Maaf, kepada Saudara Alfa, saya persilahkan. Mungkin sembari menunggu, akan saya perjelas. Berikut ini yang ditampilkan ada empat karya yang dipajang. Berikut ini adalah beberapa contoh cindera mata yang dijajakan di depan balai-balai di sana. Cindera mata ini semuanya merupakan gambaran balai-balai di atas media daun lontar yang saya sebutkan barusan. Untuk Saudara Alfa, apakah bisa open mic? Dipersilahkan. Mohon maaf, mungkin ada kendala teknis. Langsung saja kita beralih ke destinasi selanjutnya. Oh iya, adapun berikut ini adalah barcode yang apabila hadirin sekalian langsung membuka di dalam Artstep pameran virtual Pulau Frangipani, hadirin dapat men-scan barcode ini ataupun cukup mengklik di sana, nanti akan diarahkan ke website SketchUp. Untuk di sana nanti akan ada 3D modeling dari salah satu balai yang ada di Desa Tenganan. Next. Destinasi selanjutnya adalah Pura Ulen Danu Beratan. Di pura tersebut, yang kami ulik adalah Pura Lingga Petak, yang memang merupakan objek yang khas. Kemudian, di dalam kawasan pura, tidak hanya terdapat pura saja, akan tetapi terdapat satu stupa Buddha. Di sini juga terdapat relief yang menceritakan tentang legenda di daerah setempat. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Ivan untuk membagikan pengalamannya selama berada di destinasi ini. Kepada Saudara Ivan, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ivan Al-Ghifari. Saya dari Arsitektur 2019 Universitas Trisakti, dan saya juga sebagai salah satu anggota atau peserta yang mengikuti ekskursi di Bali. Pertama, ini saya mau menceritakan pengalaman ketika sampai ke Pura Ulun Danu. Waktu itu kami seangkatan dan peserta yang ikut ekskursi nyampe ke puranya itu jam 1, yang harusnya itu kan terik dan panas, tapi gara-gara Pura Ulun Danu ini berlokasi di danau dan di dekat pegunungan, itu walaupun terik, udara dan hawa di sana tuh tetap dingin banget.
Nah, habis itu waktu kita masuk situ tuh kita disambut dengan taman yang bagus banget, bersih, dan view pegunungan dan danaunya juga dapat banget. Terus di situ kami berkegiatan untuk mensketsa dari pura utama yaitu Lingga Petak yang memiliki 11 tingkatan. Ini ya kali kedua saya sih sebenarnya ke Pura Ulundanu ini karena saya itu waktu ke Bali bilangnya saya bosen gitu mau ke pantai, jadi saya meninggalkan daerah selatan Bali. Habis itu nih terkenal juga puranya gara-gara dari gambar mata uang 50.000 yang lama. Itu terkenal banget sama Pura Ulundanu ini. Itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Ivan yang telah membagikan pengalaman menariknya selama berada di destinasi tersebut. Kemudian beralih ke hari terakhir. Destinasi terakhir kami adalah mengunjungi Secret Garden Village. Di sini, kami mengulas tentang apa yang kami kunjungi di dalamnya. Di dalamnya, kami mengunjungi pabrik kecantikan rumah herboris, serta mendapatkan edukasi tentang kopi. Selain itu, di dalam tur, kami juga mengunjungi museum kecantikan, aromaterapi, serta museum penggilingan kopi. Yang dapat hadirin saksikan juga pada beberapa poster di instalasi pameran virtual sebagai berikut. Kemudian, saya juga mengundang Saudara Dava untuk membagikan pengalaman menariknya. Kepada Saudara Dava, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore semua, nama saya Dava dari peserta studi ekskursi Bali 2019. Pada saat di Bali, kami berkesempatan untuk mengunjungi Secret Garden. Di sana kami dibagi menjadi 2 kelompok dengan kegiatan yang berbeda-beda. Kelompok 1 berkegiatan untuk bersketsa bangunan di Secret Garden, karya dari arsitek Andra Matin. Sketsa ini juga menjadi tugas dari mata kuliah gambar arsitektur. Yang menjadi ciri khas dari bangunan ini ialah terdapat ramp yang berfungsi untuk akses menuju ke museum kecantikan. Sedangkan untuk kelompok 2 berkegiatan untuk berkeliling Secret Garden. Di sana kami mengunjungi mini museum kopi dan mencicipi kopi dan berbagai macam biji kopi di Nusantara. Di museum kopi juga terdapat alat-alat produksi kopi yang antik dan kuno. Setelah dari sana, kami lanjut ke museum kecantikan Oma Herboris. Di museum ini menyimpan alat-alat perawatan kecantikan kuno dan juga terdapat pabrik pembuatan produk-produk dari Oma Herboris Secret Garden. Mungkin sekian dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Dava dan teman-teman lainnya yang telah membagikan keseruannya di masing-masing destinasi tadi. Sekian secara garis besar materi-materi yang disajikan pada instalasi-instalasi dalam pameran virtual Pulau Frangipani 2020. Sekian dari saya, Rida Prasetya, dibantu oleh rekan saya, Muhammad Aska, yang menampilkan slide. Adapun kami menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya beberapa kesalahan teknis selama mempresentasikan. Kemudian, saya juga mewakili seluruh panitia, juga mohon maaf, sebab hanya dapat mempresentasikan tur materi barusan dengan media PowerPoint, sebab sebenarnya kami berencana untuk sekalian mensimulasikan tur secara virtual di website Artstep. Namun atas keterbatasan Zoom dalam share screen dan menyebabkan patah-patah apabila kami share screen langsung melalui artstep.com, sehingga kami mempresentasikannya via PowerPoint. Sekian dari saya dan seluruh rekan-rekan yang barusan mempresentasikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Rida. Selanjutnya merupakan acara dokumentasi acara yang akan dituntun oleh Marsyanda selaku tim dokumentasi kami. Untuk para hadirin semua, kami persilakan untuk menyalakan kamera.
Baik, kalau begitu saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Bener aja, Mbak. Terima kasih, Marsyanda. Dengan berakhirnya acara foto bersama mendandai berakhirnya acara opening virtual exhibition dan launching buku Pulau Frangipani. Terima kasih untuk para hadirin atas segala perhatiannya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua media partner yang telah mendukung acara ini. Jangan lupa untuk hadir pada acara seminar esok hari, tanggal 8 September 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang akan diisi oleh Yoriantar dari PT Hanawan Partners dan Profesor Oka dari Universitas Udayana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara seminar, pameran serta buku Pulau Frangipani, silakan kunjungi dan follow Instagram kami @ekskursiastrisakti. Saya Yuning Tias Mutiara, mohon undur diri. Sekian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat sore. Sore, Prof. Oke. Ya, sore. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok. Besok. Ya. Selamat sore Selamat ya. semuanya. Sore semuanya. Saya lihat ya. Izin live ya. Iya, Bu. Silahkan Ibu. Anjing. Can anyone out there show me how to do those moves so they are sexy as well? Izin live ya. Terima kasih teman-teman dari Himpunan Adistana. Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih.